Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out season kedua chapter 109. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, di chapter 109 ini berjudul Interference atau gangguan. Di awal chapter kita diperlihatkan Genzo yang sedang merenungi nasibnya karena semua yang akan terjadi selanjutnya ditentukan oleh pemukul kelima dan keenam. Jika mereka mendapatkan out berturut-turut, Genzo yang merupakan pemukul ketujuh tidak akan mendapatkan giliran untuk memukul. Mengingat perjanjian Tokuchi dan pemilik klub, kalau tiga pemain lapis 2 ini bermain buruk, maka mereka akan segera dibuang. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan terakhir untuk Genzo menunjukkan permainannya. Dan tentu saja, itu juga tergantung apakah pemukul kelima dan keenam berhasil memukul atau tidak. Lalu, panel berpindah ke lapangan, di mana saat ini adalah babak ke-8. Dan ini adalah kesempatan terakhir untuk Lycons menyerang. Dengan kondisi 1 out dan ada runner di base ketiga, pemukul selanjutnya pun bersiap-siap untuk memukul. Dia adalah Imai, si pemukul kelima. Lalu Genzo yang melihat Imai akan memukul pun berkata dengan berteriak, "Hei Imai, pukul bola itu, tolonglah dapatkan base, tolong!" Imai dan Ideguchi yang melihat itu hanya bingung dengan reaksi Genzo yang berlebihan itu. Lalu Tokuchi yang melihat Genzo pun berkata, inilah yang aku ingin lihat." Genzo pun langsung membalas perkataan Tokuchi itu dengan berlutut dan berkata, "Tokuchi, selamatkanlah aku. Aku masih belum ingin keluar. Aku masih ingin terus bermain baseball. Hei, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya agar aku bisa selamat?" Tokuchi pun menjawab dengan santai, "Apa yang harus kau lakukan? Aku sudah mengatakan semuanya kepadamu. Jika salah satu dari mereka bisa mendapatkan base tanpa out dan membuat sebuah skor, kau akan selamat." Genzo yang sedang berlutut itu kepada Tokuchi pun berkata, Itu terlalu kejam Tokuchi. Asumsikan kalau mereka mendapatkan out, aku bahkan tidak mendapatkan kesempatan. Aku tidak dapat menentukan nasibku sendiri dengan kekuatanku. Itu sangat tidak adil." Mendengar ocehan Genzo itu, Tokuchi pun langsung berkata, "Apa? Menentukan nasibmu dengan kekuatanmu? Jangan membuatku tertawa. Biar aku tanya sesuatu. Apa yang sudah kau lakukan untuk mengubah nasibmu?" Mendengar pertanyaan Tokuchi itu, Genzo pun hanya terdiam beku, tidak bisa menjawab. Lalu di tengah lapangan, Fingers menggantikan pitcher lagi. Kawanaka digantikan oleh Yoshikawa, si tangan kanan. Tokuchi yang sedang memperhatikan pemukul selanjutnya pun berkata, "Pemukul kelima Imai, pemukul keenam Ideguchi. Persentase kedua orang itu untuk bisa ke base adalah 30%. Jadi persentase atau kesempatan mereka untuk mendapatkan out adalah 70%. Jika mereka mendapatkan out, maka kehidupan baseballmu pun akan tamat Genzo. Tapi peluang kedua orang itu adalah 0,7 dikali 0,7, yaitu 0,49. Itu seperti melempar koin. Sebenarnya ini bagus. Fakta kalau kau dapat memukul secara praktek adalah 50%, 1 dari 2 kesempatan." Genzo yang mendengar penjelasan Tokuchi itu hanya gemetar dan berkata, "Bahkan secara statistik pun aku tidak bisa berdiri di kotak memukul." Lalu Tokuchi berkata, "Yah, itu jika kau berpikir secara statistik. Sebenarnya ada jalan untuk membuat 50% itu menjadi 80%. Tidak, bahkan mungkin bisa 90%. Genzo yang mendengar itu pun kaget dan langsung bertanya kepada Tokuchi, bagaimana caranya. Tokuchi pun hanya mengisyaratkan tangannya dengan menunjuk ke arah lingkaran tempat pemukul selanjutnya menunggu giliran untuk memukul. Lalu Tokuchi berkata, "Kesanalah dan lakukan beberapa dry swing." Untuk yang belum tahu, dry swing itu adalah salah satu jenis pukulan di baseball. Genzo pun hanya bingung kenapa Tokuchi menyuruhnya untuk melakukan dry swing. Lalu Tokuchi melanjutkan perkataannya,
Tapi bukan dry swing yang sembarangan. Lakukan dry swing yang dapat membanjiri lawan dengan semangatmu. Ayunkan itu dengan seluruh kekuatan jiwa dan ragamu. Ini seperti mengubah arus. Itu yang sering mereka katakan dalam berjudi. Dalam mahjong, ketika seseorang ditinggalkan oleh keberuntungan, mereka akan mengubah pesanan sumonya. Itu adalah cara untuk menarik keberuntungan orang lain. Jadi, cara terbaikmu untuk mengubah keberuntunganmu adalah dengan dry swings. Genzo pun masih bingung dengan perkataan Tokuchi itu. Lalu Tokuchi pun tiba-tiba berkata, "Hei, mukamu itu seperti berkata, kenapa aku harus melakukan dry swings? Baiklah, sisanya terserah kau saja. Tetap diam dan melihat nasibmu tidak berubah atau melakukan sesuatu bahkan jika itu seperti tidak berguna." Genzo yang mendengarkan kata-kata menusuk Tokuchi itu pun hanya menunduk dan memikirkan nasibnya. Lalu dia bergumam dalam hatinya, "Apa-apaan si Tokuchi itu? Mencoba untuk mempengaruhiku di situasi seperti ini. Keberuntunganku tidak akan berubah hanya karena aku melakukan dry swing. Itu tidak akan merubah apapun. Tapi aku tidak punya pilihan lainnya." Setelah itu, semua orang memperhatikan ke sesuatu yang terlihat mencolok. Ya, itu adalah Genzo yang sedang melakukan dry swing dengan semua yang dia miliki. Memukul dengan sekuat tenaga, dengan hati yang yakin. Semua orang di bangku cadangan Fingers pun hanya menertawainya dan menganggap kalau Genzo tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk memukul. Genzo yang dihina seperti itu pun tetap melanjutkan dry swingnya tanpa memperdulikan apa kata mereka. Lalu di bangku cadangan Lycons, Kojima bertanya kepada Tokuchi, "Hei Tokuchi, apakah ini benar? Kau memberitahu dia sebuah kebohongan?" Tokuchi pun langsung menjawab, "Apanya yang kebohongan? Hei, jangan bodoh, aku benar-benar serius. Peluang 50% itu bisa menjadi 80 bahkan 90%. Kita lihat saja." Dengan melakukan dry swing akan memperkecil peluang dua pemukul itu untuk mendapatkan out. Itu memang tidak masuk akal, tapi kenyataannya semua hal yang terjadi sesuai dengan ekspektasi dari Tokuchi. Lalu di tengah lapangan terlihat Ima yang sedang memukul pun langsung mendapatkan 4 ball dan dia langsung menuju base dengan mudah, yaitu dengan walk. Lalu Kojima dan Genzo pun terkejut dengan hal itu. Lalu pemukul berikutnya adalah Ideguchi. Selama dia tidak memukul untuk lawan mendapatkan double play, Genzo akan berhasil mendapatkan kesempatannya untuk memukul. Ideguchi pun bersiap-siap untuk lemparan pertama dan lemparan pertama pun dilesatkan. Tapi sesuatu yang berulang pun terjadi. Ideguchi mendapatkan 4 ball seperti Imai dan langsung menuju ke base dengan walk. Lycons pun memenuhi base dengan para runnersnya dan Genzo mendapatkan kesempatan terakhir untuk mengubah hidupnya. Dia pun gemetaran, tidak percaya kalau dia bisa mendapatkan kesempatan itu. Kojima yang melihat itu pun tidak percaya dan menganggap itu mustahil. Lalu Tokuchi berkata, "Aku sudah bilang kan, apa yang aku katakan itu bukan omong kosong dan kebohongan. Ada alasan yang tepat bagaimana Genzo bisa memukul. Ini tidaklah rumit jika kau berpikir dengan tenang. Ini mudah untuk dipahami. Sejak Genzo dipromosikan ke Liga Utama, dia belum pernah menunjukkan hasil yang bagus, termasuk hari ini. Lalu pelatih Fingers mungkin berpikir seperti ini. Di kesempatan ini, Lycons akan mengirim Genzo untuk menjadi pinch hitter." Lalu Genzo yang memukul di lingkaran dengan ambisius itu terlihat oleh pelatih Fingers dan mereka berpikir Genzo akan diberi kesempatan lagi untuk memukul. Genzo yang terus-terusan memukul dengan keyakinan itu pun memancing musuh untuk merasa yakin kalau Genzo akan pergi memukul. Jadi tidak ada alasan untuk melawan pemukul kelima dan keenam yang bermain bagus di hari ini. Dan mereka pun memutuskan untuk memenuhi base dan bisa mendapatkan double play yang mudah dari Genzo. Jadi lihat hasil yang dia dapatkan sampai sekarang. Genzo terlihat lebih cerah daripada melihat sebuah api.
Bahkan jika Genzo tidak mendapatkan pukulan double play, pemukul berikutnya adalah Kurai. Itu adalah kedua kalinya Kurai masuk ke kotak pemukul dan pasti dia akan out. Jika Kurai masuk sebagai pinch hitter, dia tidak akan bisa melempar di babak ke-9. Kojima pun setelah mendengar penjelasan panjang Tokuchi itu mengerti dan berkata, "Aku paham, untuk mereka apapun hasilnya adalah baik untuk mereka." Ya benar, naturalnya mereka akan memilih untuk melawan Genzo, jawab Tokuchi. Lalu Kojima berkata, "Aku tahu, tapi kau orang yang benar-benar mengerikan Tokuchi. Jika memang seperti itu masalahnya, kau bisa memberitahu Genzo tentang kondisinya sejak awal." Tokuchi pun menjawab, "Tidak, memberitahunya tidak akan menguntungkannya sama sekali. Ini sudah waktunya untuk dia sadar kenapa dia menjadi pecundang selama ini." Lalu di tengah lapangan, terlihat kondisi saat ini adalah base sudah terisi penuh dengan 1 out dan Lycons tidak mengirim pinch hitter. Dan pemukul selanjutnya adalah pemukul ke-7, dia adalah Genzo. Saat Genzo masuk ke lapangan, semua orang terkejut karena dia berjalan menuju kotak pemukul sambil menangis di tengah lapangan. Tokuchi yang sedang memperhatikan Genzo itu berkata kepada Kojima, dia membiarkan hidupnya ditentukan oleh keberuntungan dari melempar dadu. Seseorang yang percaya jika dia melempar sebuah dadu 6 kali, angka 1 pasti akan muncul sekali. Bahkan jika setelah 100 lemparan, angka 1 pun tidak kunjung muncul, pasti dia akan berkata kepada dirinya, angka 1 yang tidak muncul setelah 100 lemparan pasti akan muncul di lemparan berikutnya. Tapi permainan dadu tidaklah seperti itu. Jika setelah 100 lemparan angka 1 itu tidak kunjung muncul, kau pasti mengira mereka berbuat curang. Dan untuk mengembalikan 100 kekalahanmu itu, lebih baik kau memasukkan dadumu sendiri. Seperti itulah permainan di dunia ini. Jika kau tidak melakukan apapun untuk dirimu, tidak akan pernah merubah apapun. Tapi jika kau bekerja keras, jika kau melakukan sesuatu, pasti hidupmu pun akan berubah. Chapter 109 pun selesai. Dan inilah review dari One Out season kedua chapter 109. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih.